Bang Doli, di kubu Ganjar, RK ini kan ditawari sebagai cawapres. Begitu narasi yang kemudian berkembang sangat kuat sampai dengan saat ini. Nah ini bisa saja, saya tanpa menuduh ya, saya katakan ini bisa saja hal serupa terjadi di kubunya Pak Prabowo untuk menahan juga Kang Emil tetap berwarna kuning dan juga berada dalam koalisi Indonesia Maju. Tapi itu artinya mempersempit ruang Pak Erlangga jadi cawapres. Bagaimana menurut Anda, Bang Doli? Nah, jadi kalau misalnya soal pribadi Ridwan Kamil, seperti yang saya katakan tadi, tentu semua kita harus memahami dia ini adalah sekarang pengurus DP Partai Golkar, artinya kader Partai Golkar. Nah, sebagai seorang kader atau lagi dalam pengurus, saya kira kita semua harus taat, ya, harus patuh terhadap keputusan partai. Nah, Partai Golkar sudah memutuskan seperti yang saya katakan tadi. Nah, jadi Pak Prabowo juga saya kira paham itu, ya. Nah, jadi tadi malam seperti yang disampaikan oleh saudara Andre tadi, pertemuannya adalah pertemuan pribadi, di mana Pak Prabowo sudah cukup kenal, lama cukup kenal dengan saudara Ridwan Kamil. Tadi disebutkan mulai dari calon wali kota dan seterusnya, gitu. Ya anggap saja nostalgia gitu. Tapi kalau konteksnya, ya, jadi tadi malam silaturahim. Tapi kalau konteksnya akan bicara tentang pilpres, saya yakin betul Pak Prabowo sebagai ketua umum partai politik paham, ya, bahwa pembicaraan itu pasti dibicarakan antar ketua umum partai politik, apalagi dengan Pak Erlangga komunikasinya cukup baik. Malam ini kami malah rapat. Oke, nah ini setelah bertemu dengan Pak Prabowo, Kang Emil ini ada laporan tidak ke Anda mungkin atau ke Ketum Pak Erlangga Hartarto setelah pertemuan dengan Pak Prabowo tadi malam, Bang Doli? Saya tidak tahu kalau tadi pagi ada komunikasi sama, kalau ke saya tidak ada. Ya, Oke, kalau baik. ke Ketua Umum mungkin bisa jadi ada disampaikan hasil atau pertemuan tadi malam itu seperti apa Oke, yang baik. dibicarakan. Baik. Saya ke Bang Andre, kita melihat sequence waktunya ya, ini bisa dibilang kebetulan karena memang berurutan begitu. Pekan lalu muncul narasi kuat Ganjar diduetkan dengan Ridwan Kamil begitu ya. Kemudian kemarin ada pertemuan Pak Prabowo mengundang Ridwan Kamil datang ke kediamannya. Apakah bisa dimaknai Pak Prabowo ini sedang mencoba menahan Kang Emil yang sedang dilirik PDIP menjadi cawapres Ganjar supaya tetap di barisan koalisi? Ya, tadi betul yang disampaikan Bang Doli tadi bahwa pertemuan tadi malam itu adalah pertemuan silaturahim antara Pak Prabowo dengan Kang Emil. Makan malam, nostalgia, gitu loh. Nah, memang itu inti pertemuan tadi malam. Kalau bicara soal capres dan cawapres, tentu Pak Prabowo sekali lagi akan bicara dengan Pak Erlangga. Apalagi kata Bang Doli sudah siap tuh pakai baju kuning mau rapat di DPP Golkar malam ini, gitu loh. Jadi semuanya akan didiskusikan, gitu loh. Karena itulah nanti musyawarah untuk mufakat itu di mana Pak Prabowo, Pak Erlangga, Bang Zulhas dan ketua umum partai lain akan duduk bersama. Jadi itu intinya, silaturahim, nostalgia, makan malam, di Pak Prabowo dibawain cilok sama Kang Emil. Ya, jadi memang hubungannya hubungan masa lalu yang begitu dekat, itulah sejak dulu. Kalau urusan Kang Emil apakah menerima tawaran Mas Ganjar, ketemu Ibu Mega, tentu kami tidak ingin mengomentari. Itu haknya Kang Emil, apalagi Kang Emil adalah kadernya Bang Doli di Partai Golkar. Itu tidak etis dan tidak elok kami mengomentari urusan ranah rumah tangga partai lain. Itulah ajaran Pak Prabowo, karena ajaran beliau kita mempersatukan bukan memecah belah. Oke, baik. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya untuk ke Bang Doli. Tapi sebelum itu saya mau tunjukkan, tolong dibantu teman-teman menampilkan grafik ya. Ini adalah hasil survei dari Polling Institute. Periodenya adalah dari tanggal 21 sampai dengan 25 Agustus 2023. Ya, ini dia grafisnya. Jadi ada dua versi. Yang pertama adalah elektabilitas bacawa pres Ganjar Pranowo. Di situ Kang Emil ternyata top skornya ya, yang paling tinggi dengan 31,7%. Diikuti Sandiaga Uno dan Pak Andika. Kemudian berikutnya adalah elektabilitas bacawa pres untuk Pak Prabowo Subianto.
Yang paling tinggi di situ adalah nama Erick Thohir, sedangkan Bang Doli ternyata nama Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto persentasenya sangat sedikit di situ 4,2%. Bagaimana Bang Doli membaca data ini, membaca peluang ini dari angka-angka ini, Bang Doli? Ya, enggak apa-apa. Kan kalau kita bicara survei, kan survei ini sangat dinamis ya. Kalau tidak bisa disebut fluktuatif. Ini dari survei aja dari tadi kemudian kita bisa lihat ada perbedaan-perbedaannya gitu. Nah, dan perlu diingat juga kalau bicara tentang pilpres di Indonesia ini, apalagi karena memang pilpres atau kita punya 3 jenis pemilu, pilpres, pileg, dan pilkada. Yang tahun 2024 itu dilaksanakan secara bersamaan dan berdekatan. Nah, jadi untuk mengambil keputusan, baik itu pilpres dan pileg dan seterusnya itu, ya terutama pilpres, itu banyak variabel yang patut jadi pertimbangan, bukan hanya sekedar lembaga survei. Ini kan bicara tentang kuantitatif, ya. Kita juga harus bisa memasukkan aspek kualitatif. Misalnya, ya, kita kan ingin membicarakan 5 tahun ke depan, ya, bagaimana Indonesia ini dipimpin oleh Pak Prabowo, didampingi dengan calon wakil presiden atau wakil presidennya nanti, itu yang betul-betul bisa melengkapi, ya, untuk membawa Indonesia lebih maju, ya, karena kita sudah mengatakan koalisi kita namanya Koalisi Indonesia Maju. Nah, itu kan satu variabel yang lain, ya. Nah, memang kita juga harus mempertimbangkan variabel yang bisa menambah elektabilitas atau menambah kemungkinan menangnya Pak Prabowo atau Pak kita atau koalisi kita ini. Nah, tapi ada variabel yang lain, misalnya soal bagaimana kita tetap mempertahankan ada penguatan kelembagaan politik, ya, kelembagaan partai politik. Itu kan juga ada variabel. Bagaimana juga dipertimbangkan bahwa jaringan partai politik yang selama ini sudah dibangun berpuluh-puluh tahun dan segala macam itu juga itu harus menjadi variabel dipertimbangkan. Nah, jadi saya mau mengatakan nggak ada masalah dengan soal survei itu. Buat kami itu menjadi second opinion saja. Tapi dalam pengambilan keputusan banyak variabel yang juga harus dipertimbangkan. Dan itu yang nanti akan menjadi bahan yang akan didiskusikan dalam musyawarah bersama ketua partai politik yang lain. Baik, karena ini Bang Doli baru saja menjawab, jadi pertanyaan terakhir saya lontarkan ke Bang Andre. Jadi kira-kira kapan ini Bang Andre Koalisi Indonesia Maju bocorannya mengumumkan nama bacawa pres untuk Pak Prabowo Subianto? Tergantung kesepakatan Pak Prabowo, Pak Erlangga, Bang Zulhas, dan ketua umum partai yang lain. Kita tunggulah. Kan malam ini akan bertemu Bang Doli tuan rumahnya, kita tabah. Sing sabar, ojo kesusu. Di saat yang pas dan tepat, insya Allah Koalisi Indonesia Maju akan mengumumkan. Dan insya Allah kami menang. Gitu loh. Berarti kalau belum mengumumkan masih belum deal ya Pak ya? Metro TV menanyakan survei ini agak menarik Bang Doli. Kenapa menarik? Mohon maaf dengan segala hormat gitu loh. Caimin saja dipilih Mas Anies surveinya salah satu yang terendah gitu loh. Itu agak menarik juga. Baik. Ya, jadi mungkin kalau misalkan nama bacawa pres untuk Pak Prabowo Subianto masih belum keluar sampai dengan saat ini, artinya di antara ketua umum partai pengusung Pak Prabowo juga masih belum deal itu. Siapa nama bacawa presnya? Bukan belum deal. Kami memutuskan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Kami semua sudah deal. Bahwa kami akan mengusung cawapres yang disetujui oleh seluruh partai pendukung dan pengusung. Tapi kalau survei, coba tanya Pak Surya Paloh kenapa milih Caimin yang surveinya agak rendah. Gitu lah. Kita tunggu siapa nama bacawa pres untuk Pak Prabowo Subianto. Semoga cepat ketemu ya Bang Andre dan Bang Doli siapa namanya supaya bisa diketahui oleh publik. Rekam jejaknya juga bisa ditelaah lagi oleh publik. Terima kasih. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.